Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul. Apakah umat Katolik berdoa kepada Bunda Maria dan Orang Kudus? Para sahabatku terkasih, ini sekaligus menjawab pernyataan orang di luar gereja Katolik yang selalu mengatakan bahwa orang-orang Katolik atau gereja Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Maria dan kepada Orang Kudus, dan bukan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara kita. Para sahabatku terkasih, bicara tentang Bunda Maria tetap menjadi tema yang hangat dan menarik. Bagi orang Katolik, Bunda Maria merupakan figur yang begitu dekat karena menjadi bunda gereja yang selalu hadir mendoakan putra-putrinya. Sedangkan bagi sebagian kaum denominasi, mereka merasa bahwa Maria itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan mereka menjadi terusik dan terganggu ketika gereja Katolik memberikan perhatian yang istimewa kepada Bunda Maria. Para sahabatku terkasih, kembali kepada pertanyaan di atas. Apakah umat Katolik berdoa kepada Maria dan Orang Kudus? Pertanyaan ini muncul dari kalangan Kristen non-Katolik yang mendasarkan pada 1 Timotius bab 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Inilah pendasaran yang mereka gunakan. Akhirnya mereka selalu menyampaikan pernyataan bahwa orang Katolik itu bukan berdoa kepada Yesus, tetapi kepada Bunda Maria dan kepada Orang Kudus. Tidak apa-apa, kita akan lihat ulasan ini supaya menjadi jelas bagi kita. Para sahabatku terkasih, umat Katolik juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa. Gereja Katolik, orang Katolik juga percaya menyadari ini. Ketika wafat di salib, ia menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Umat Katolik juga sadar bahwa mereka tidak berdoa kepada Maria dan Orang Kudus. Mereka berdoa bersama Bunda Maria dan Orang Kudus. Ini kalimat yang sangat penting yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi orang Katolik itu berdoa bersama Bunda Maria dan Orang Kudus. Ketika umat Katolik berdoa bersama Maria dan para kudus, mereka tidak melewati Kristus. Mereka datang kepada Kristus melalui Bunda Maria dan para kudus. Mereka memohon kepada Bunda Maria dan para kudus untuk menjadi pengantara di hadapan Kristus. Bunda Maria dan para kudus pasti berada di surga, di dekat Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus pasti lebih mendengarkan mereka. Kita ingat kutipan kitab suci di sini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari surat Yakobus bab 5 ayat 16. Banyak orang telah mengalami doa mereka dikabulkan melalui pengantaraan Maria yang tidak bercela dan Bunda Kristus ini. Rasul Paulus sendiri meminta orang-orang Kristen mendoakannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 2 Tesalonika bab 3 ayat 1. Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Roma bab
15 ayat 30. Jadi inilah kutipan-kutipan kitab suci yang mendukung kita. Selanjutnya para sahabatku terkasih, Kristus pasti setuju bahwa kita datang kepadanya melalui Maria bundanya yang terberkati, karena ia telah memilih datang kepada kita melalui ibunya itu. Ini kalimat penting juga yang harus kita garis bawahi. Mujizat Yesus yang pertama di Kana merupakan buktinya. Jadi mujizat Yesus di Kana yang pertama itu menunjukkan bukti bahwa Maria punya andil yang sangat besar di sana. Yesus mendengarkan permohonan Maria atas nama orang yang mempunyai hajat pesta perkawinan itu. Kita ingat Yohanes bab 2 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Peran Bunda Maria menjadi pengantara doa permohonan atau doa syafaat kepada Tuhan Yesus juga terjadi dalam doanya menantikan Roh Kudus menjelang Pentakosta. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Doa syafaat adalah doa atas nama orang lain atau untuk kepentingan orang lain. Para kudus bisa menjadi pengantara doa kita, jelas dalam kitab suci. Maka datanglah malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa-doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Kitab Wahyu bab 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ini semakin mendukung kita perikop-perikop kitab suci ini. Selanjutnya para sahabatku terkasih, jika para kudus memiliki kuasa untuk menjadi pengantara doa kita di hadapan Allah, kuasa Bunda Tuhan di hadapannya pasti lebih daripada mereka itu. Dasar-dasar kitab suci meyakinkan kita untuk memohon dukungan doa dari Bunda Maria dan orang kudus. Bunda Maria yang telah mendampingi gereja perdana atau awal tentu akan terus mendampingi gereja, yaitu kita semua sampai akhir zaman. Doa-doa Bunda Maria dan para kudus di surga senantiasa menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini, karena kita telah dipersatukan oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya. Persatuan ini adalah persatuan kasih. Persatuan ini tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan bahkan oleh maut sekalipun. Karena itu, kita sebagai umat beriman dapat menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan dengan memohon pertolongan Bunda Maria dan para kudus lainnya agar mendoakan wujud-wujud doa-doa kita itu di hadapan Tuhan Yesus. Memang bagi mereka yang tidak meminta doa atau dukungan dari Bunda Maria dan para kudus dalam permohonannya kepada Tuhan tidaklah berdosa, tetapi rugi sendiri karena kehilangan kesempatan melatih diri untuk rendah hati. Orang rendah hati menyadari bahwa dirinya tidak cukup suci untuk menghadap takhta kudus Tuhan, sehingga membutuhkan pertolongan orang-orang suci. Poin lainnya para sahabatku terkasih, jika seseorang tidak mau memohon dukungan doa dari Bunda Maria, itu tidak apa-apa. Namun sebenarnya di sini sekali lagi orang tersebut itu yang rugi. Karena apa? Di sini kita diajak untuk melatih diri untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apa? Gereja meyakini bahwa
Orang-orang kudus seperti Bunda Maria dan para kudus lainnya, mereka sudah berada di dalam kerajaan surga itu. Dan mereka bisa membantu kita, doa-doa kita itu mereka akan mendoakannya, memohonnya kepada Yesus Kristus untuk kita. Ini seperti layaknya adik kelas yang belajar dari kakak kelas, atau mereka yang sudah lebih dahulu lulus. Kita bisa belajar langsung dari dosen atau profesor kita. Tetapi bisa juga di samping itu, di samping kita belajar dari para dosen, para profesor, kita juga belajar dari kakak kelas kita. Dan ini tentu kita semua yang pernah belajar, kita mengalami hal ini. Tidak ada keharusan kita harus belajar dari kakak kelas. Namun tentu baik bagi orang mau melakukannya. Karena akan sangat bermanfaat. Dan ini sekali lagi tentu kita merasakan manfaatnya ketika kita dalam bangku pendidikan. Jika di dunia ini kita pun sering meminta dukungan doa dari orang-orang lain yang kita pandang lebih dekat dengan Yesus, maka seharusnya kita tidak ragu untuk memohon dukungan doa dari para kudus yang sudah jelas lebih kudus dari kita semua yang masih hidup di dunia ini. Jangan jauh-jauh juga para sahabatku terkasih, ketika kita mengalami sebuah problema, sebuah persoalan, dan kita bertemu dengan para sahabat kita selalu meminta kok, memohon kepada mereka, teman, bantu doakan saya ya. Pak, tolong bantu doakan saya ya. Tante, tolong bantu doakan saya ya. Sama halnya dengan kita memohon bantuan dari para kudus ini. Para sahabatku terkasih, jadi intinya di sini bahwa gereja Katolik itu pada prinsipnya bukan berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada para kudus, tetapi Bunda Maria dan para kudus ini menjadi tempat untuk kita sebagai umat beriman Kristiani menyampaikan doa kita, memohon mereka supaya doa-doa yang kita panjatkan kepada Yesus, mereka dapat membantu untuk menyampaikannya. Dan ini juga terungkap jelas dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kalimat yang terungkap dalam doa Salam Maria ini sangat jelas bagi kita. Maka di sini sekali lagi orang-orang Katolik bukan berdoa kepada Bunda Maria dan para kudus, tetapi memohon bantuan doa dari Bunda Maria supaya membawa permohonan-permohonan kita, mendoakan permohonan-permohonan kita ke hadapan Yesus Kristus Putranya. Demikianlah para sahabatku terkasih, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.